Silakan duduk. Terima kasih sudah datang. Perkenalkan, nama saya Nakita Amalia, mahasiswa dari Unindra, jurusan Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan diri kamu dulu. Namanya siapa, kemudian kesibukannya apa. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa. Saya kesibukan saya saat ini sebagai siswa di SMP swasta di kelas 7. Oke. Sebelumnya, apakah kamu sudah melakukan proses konseling? Belum. Ini baru pertama kali saya melakukan proses konseling. Oke, baik. Sebelumnya maka saya jelaskan dulu ya, konseling itu apa. Konseling itu hubungan pribadi antara kita seperti ini berbicara tatap muka. Kemudian tujuan dari konseling adalah membantu menyelesaikan masalah, misalkan dari masalah pribadi, sosial, maupun perasaan dan perilaku. Nah, kemudian dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang akan kita jalani. Yang pertama ada proses kerahasiaan. Jadi kamu di sini aman mau berbicara apapun karena saya tidak akan bicarakan kepada siapapun. Kemudian ada asas keterbukaan supaya kita nyaman, kamu bisa berbicara sesuka kamu mau berbicara apapun. Jadi tidak ada yang bersinggungan di sini ya. Kamu berbicara apapun boleh. Proses konseling kita mulai selama kurang lebih 30 menit. Boleh silakan kalau kamu punya masalah atau curhat apapun boleh dipersilakan. Ya, dipersilakan. Saya di kelas 7 sudah lebih 1 semester. Saat di kelas ada beberapa teman saya yang kayaknya suka berkata kasar gitu. Hampir setiap hari dia tuh suka berkata kasar. Nah, waktu itu saat istirahat, kami sedang ngobrol gitu kan sama yang lain juga. Lalu dia kayak suka tiba-tiba kayak bercanda. Terus kadang kalau itu gimana ya, dia tuh marah tapi dengan berkata kasar gitu. Seperti berkata kayak hewan atau kata-kata yang jorok lah. Cara mengatasi saya ke dia itu bagaimana ya? Karena saya tuh orangnya nggak suka dengan orang yang suka berkata kasar. Nggak nyaman ya? Iya, nggak nyaman. Jadi bagaimana solusinya, Mbak? Sebelum saya memberikan solusi, apakah dia hampir tiap hari atau mungkin waktu kelas sebelumnya kamu pernah ketemu juga, mungkin di SD-nya, kemudian ketika kelas 7 kamu bertemu lagi, dan apakah dia ada perubahan yang mungkin sebelumnya dia tidak berbicara kotor, tapi kok semakin kesininya waktu di kelas 7 ketemu lagi dia berbicara kotor gitu. Saat dia kelas 6 kan saya juga sekelas sama dia. Dia tuh padahal dulu nggak berbicara kasar gitu. Nah, saat kelas 7 saya sekelas lagi dengan dia, dan dia makin kesini tuh kayak suka berkata kotor gitu. Jadi saya merasa tidak nyaman gitu dengannya. Oke. Ada beberapa faktor dari dia berkata kasar ya. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal mungkin itu dari dia sendiri. Dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian ada faktor eksternalnya, mungkin lingkungannya di rumahnya, teman-teman yang berbicara seperti itu, jadi dia berbicara seperti itu, makanya dia tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Dia tidak bisa memfilter dulu bahasanya, makanya dia berbicara seperti itu. Kemudian juga bisa jadi untuk hal seperti itu di saat ini sudah tidak asing lagi. Dia berbicara kotor, mau apapun itu bebas. Karena orang lain juga berkata seperti itu, jadi dia tidak bisa membedakannya. Nah, kemudian apakah dia mengganggu kamu atau teman-teman yang lain ketika di kelas,
dengan dia berbicara kotor seperti itu, atau mungkin ada perbuatan-perbuatan dia yang membuat kamu gak nyaman? Sebelumnya pernah saya sedang berbicara, tiba-tiba tuh dia berkata kasar kepada saya. Nah, di situ hati saya kayak merasa gimana ya, sakit hati gitu. Terus kayak saya tuh jadi menjauhkan diri dengannya. Jadi gimana ya, susah gitu untuk berkomunikasi dengannya. Jadi gimana nih sampai sini? Akhirnya kamu memiliki teman hanya beberapa saja ya, karena kamu Iya. sudah menjaga diri atau membatasi diri dengan orang-orang yang membuat kamu gak nyaman. Iya. Kemudian kalau dari gurunya sendiri, apakah tahu murid itu berkata kasar atau belum tahu? Belum tahu, karena dia tuh kalau di depan guru berkatanya baik, tapi kalau di belakang gurunya berkatanya ya begitu kasar. Kemudian kalau misalkan jam istirahat atau lagi makan, dia juga masih berbicara kotor seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk sholat atau kegiatan, dia Islam ya. Iya. Karena dia Islam, mungkin dari segi sholatnya kali ya, dia tidak memahami makna sholat. Kalau misalkan dia memahami makna sholat, dia tidak akan berbicara kotor seperti itu gitu kan. Kemudian kamu di sekolah biasanya ngapain aja sih? Kalau misalkan dia berbicara kotor, apakah kamu mendengarkan, atau mungkin tadi kamu sudah menjawab mengabaikannya ya? Selain itu kamu daripada mendengarkan itu, kamu ngapain sih di kelas? Kan teman saya itu suka bermain ya keluar kelas. Saat istirahat saya tuh karena dia main di luar kelas, saya jadinya mainnya di dalam kelas gitu dengan beberapa teman yang bicaranya baik gitu. Jadi saya jarang gitu ketemu sama dia, jarang berkomunikasi. Kalau di kelas ada geng-gengan seperti itu? Ada. Misalkan geng seperti apa? Apakah dia dia mah sama yang maunya sama yang ramai aja, atau maunya sosialisasinya rata sama siapapun gitu? Ada beberapa teman saya yang dia tuh emang kayak memilih teman. Ada yang kayak gak suka saya gitu karena saya tuh termasuknya yang pendiam gitu, jarang berkomunikasi. Lalu ada teman saya juga yang sama aja gitu ke yang lain, mau berbicaranya, komunikasinya rata. Oh, berarti kamu termasuknya introvert ya? Iya. Tapi sebetulnya kamu bisa extrovert juga sama siapapun ya? Iya Nah, sebenarnya. itu berarti kamu posisinya di ambivert, dimana kamu bisa introvert, bisa extrovert. Kamu introvert kepada beberapa orang yang mungkin membuat kamu gak nyaman, jadi kamu lebih baik menyendiri aja. Bukan menyendiri sih, hanya mengurangi komunikasi ya. Kemudian kamu bisa extrovert kepada yang dimana kamu menganggap dia itu teman dekat kamu gitu ya. Jadi kamu bisa berbicara bebas pada dia gitu. Ada berapa orang mungkin yang dekat sama kamu? Saat ini cuma ada satu orang aja yang dekat dengan saya. Gak apa-apa, yang penting dia membawa aura positif lah ke kamu, supaya kamu tidak berbicara kotor seperti teman kamu itu ya. Kemudian teman kamu nih yang berbicara kotor, dia itu merugikan kamu gak sih kalau di kelas? Enggak juga sih, karena saya tidak campur aduk dengannya gitu. Maksudnya permasalahan dia, permasalahan saya ya permasalahan saya sendiri gitu. Kemudian menurut kamu kalau dia berbicara seperti itu, bersikap kasar, bukan bersikap kasar, berkata kasar atau kotor, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan kalau kamu ada di posisi seperti itu? Kalau saya ya memperbaiki diri gitu. Kan itu juga karena emang faktor lingkungan seperti yang tadi kan. Misal kayak teman lainnya suka berkata kasar, ya walaupun berteman dengannya tidak usah diikutin gitu kan berkata kasar.
dan melakukan berkata yang positif aja gitu. Takutnya kan nanti berbicaranya bisa jadi meng- membuat hati orang lain itu tersakiti. Jadi takut dia sedih gitu. Betul. Kan kita nggak tahu ya, misalkan dia berbicara yang kasar atau kotor, hati temannya itu tersakiti atau enggak ya. Jadi dia berbicara bebas seperti itu, ya ya udah gitu, karena dia tidak bisa membedakan itu baik atau buruk ya. Jadi menurut kamu, selain kamu mengabaikan, kamu juga mengintrospeksi diri, terus memperbaiki diri ya, tidak mengikuti dia yang seperti itu. Oke, itu sudah bagus yang kamu lakukan, sudah keren. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan. Yang pertama, untuk tips kita menghadapi orang yang berkata kasar itu, yang pertama, kamu bisa tetap tenang, tidak usah mendengarkan apapun. Jadi ya udah, karena kamu tahu itu tidak baik, tidak usah dijalani. Kemudian kamu jaga diri aja, bahwa saat ini lingkungan orang berkata kasar itu sudah di mana-mana. Jadi kamu hanya perlu menjaga diri, benar yang seperti kamu katakan tadi, mengintrospeksi diri. Kemudian kalau kamu tahu itu tidak baik, maka kamu beradalah di lingkungan yang ya sudah, yang menurut kamu baik-baik, tidak usah didekati yang buruk seperti teman kamu itu tadi ya. Kemudian menjaga batasan. Kamu tahu kan cara menjaga batasan antara kamu dengan teman kamu yang berbicara tidak baik itu kan? Ya, dengan menjaga batasan kamu jadi tidak tidak merugikan kamu kok dengan kamu menjaga batasan itu. Kamu menjaga batasan pun untuk kebaikan kamu sendiri juga kan. Kemudian diabaikan saja, tidak usah didengarkan, karena ya merugikan kamu juga enggak kan. Jadi tidak usah didengarkan, diabaikan saja. Kemudian di dalam Islam juga kita dijelaskan di dalam hadis bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam, seperti itu. Mungkin kalau misalkan solusi yang solusi yang saya bisa berikan kepada kamu, kamu jalani, kemudian kamu bahagia dengan itu, maka saya juga dengan bahagia dengan itu. Dengan senang hati kalau misalkan kamu menjalani hal itu, alhamdulillah, berarti kamu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk selama kamu menjadi siswi di sekolah SMP itu ya. Kemudian apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan ketika kamu di kelas, atau kamu tidak nyaman, bisa disampaikan ke saya. Di kelas itu dari karena saya juga pendiam, jadi saya tuh jarang bersosialisasi. Jadi gimana ya biar saya tuh suka bersosialisasi, karena ya tadi, karena teman-teman saya berkatanya kasar. Oke, sebetulnya untuk bersosialisasi itu butuh waktu ya. Kemudian dari dalam diri kita juga, kalau misalkan kita pendiam ya itu pilihan gitu. Kalau misalkan kamu ingin bersosialisasi dengan luas, kamu bisa dengan cara lain. Misalkan kalau di kelas kamu gak nyaman, maka di luar kelas kamu membangun chemistry dengan teman-teman kamu, mencari tahu hal-hal baru, kemudian kamu keluar dari zona nyaman kamu nggak bisa bertahan atau selamanya kamu berada di posisi itu gitu, karena kamu suatu saat nanti pasti akan membutuhkan orang ketika kamu kesusahan gitu. Jadi orang lain itu mudah atau senang ingin membantu kamu. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak hal positif dari kita bersosialisasi. Jadi banyak orang kenal dengan kita gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita diam, bukan hal diam diam itu bukan berarti kita diam aja gitu ya. Karena kan kita ada beberapa teman yang membuat kita nyaman tuh nggak banyak sebetulnya kan, betul kan? Nah kemudian
Kalau misalkan dengan teman itu kamu gak nyaman, ya nggak apa-apa, itu pilihan kamu gitu. Tapi kita juga bisa melihat bahwa orang lain itu nggak selamanya buruk kok. Jadi kamu bisa lihat dari sisi positifnya aja. Kita juga nggak boleh kok melihat orang dari sisi negatifnya aja gitu kan. Kan kita sendiri juga bukan manusia yang sempurna. Ya. Allah menciptakan kita sempurna karena kita diberi akal untuk berpikir. Nah maka dari situ di sisi lain juga Allah menciptakan manusia itu kurang bersyukur juga. Di samping kurang bersyukur, dia juga kadang sombong, nggak tahu diri. Nah dari situ kan, makanya kita bersyukur diberikan akal yang sehat oleh Allah, di mana kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba memulai keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita itu boleh introvert, boleh extrovert, itu pilihan. Jadi bersosialisasi itu penting karena suatu saat kamu akan membutuhkan orang lain dalam hidup kamu. Karena sejatinya manusia itu makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu membutuhkan orang satu sama lain seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik. Ini kita ada di sesi penutupan ya. Berarti ayat dari kesimpulan ini adalah bahwa kamu memiliki masalah dengan teman kamu yang bukan sikap yang berkata kasar. Kemudian kamu juga bermasalah dalam sosialisasinya gitu. Jadi mungkin dari solusi yang saya berikan tadi kamu bisa jalani. Nah, dari diri kamu sendiri juga pasti kamu tahu kan cara menjalannya itu. Jadi terima kasih sudah datang dalam proses konseling ini. Saya akhiri proses konseling ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin disampaikan lagi, kita boleh melakukan proses hubungan dengan menyimpan nomor saya nanti ya. Terima kasih kepada Anissa yang saat ini masih dalam proses belajar di sekolah ya. Iya. Semangat untuk kamu yang belajar saat ini di dalam mungkin yang orang lain berkembang itu nggak apa-apa. Yang penting kamu belajar dengan baik, menjadi siswi yang berprestasi, terus semangat sampai nanti lulus SMP, kemudian diterima di SMA yang terbaik. Ya, terima kasih ya. Iya, terima kasih juga Mbak. Sama-sama. Iya. Baik, kalau gitu saya persilahkan ya. Ya.